Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari macam-macam gaya pada struktur. Langsung saja kita bahas. Pengertian gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda atau titik materi bergerak dari keadaan diam maupun gerak lambat menjadi lebih lambat ataupun lebih cepat. Dalam suatu konstruksi harus diperhitungkan adanya syarat kesetimbangan, yaitu gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Jika suatu benda diberikan gaya aksi, misalkan diangkat, didorong, ataupun ditarik, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi. Seperti pada gambar ini, benda ini diberi gaya aksi, yaitu didorong oleh seorang laki-laki, maka benda ini akan memberikan gaya reaksi. Timbullah nanti kesetimbangan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Kemudian sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya itu ada 3. Yang pertama mempunyai besaran, yang kedua mempunyai arah, yang ketiga mempunyai titik tangkal. Seperti pada contoh, jadi untuk menggambarkan gaya itu digambarkan dengan anak panah, sedangkan besarnya gaya itu digambarkan dengan panjangnya anak panah. Jadi nanti semakin panjang anak panah, maka semakin besar pula gayanya. Sekali lagi, gaya itu digambarkan dengan anak panah. Besarnya gaya digambarkan dengan panjang anak panah. Jadi, semakin panjang anak panah, maka semakin besar gayanya. Nah, gaya juga disimbolkan dengan huruf P atau huruf F. Kemudian, besarnya gaya biasanya digunakan satuan N, yaitu Newton. Sedangkan untuk arah gaya, dia biasanya digunakan mata panah seperti ini. Kemudian ada yang namanya titik tangkap dan garis kerja gaya. Seperti pada gambar ini ya, ada keterangannya. A adalah titik tangkap gaya, yang ini. Kemudian B adalah arah gaya, ini ada mata panahnya. Kemudian P besarnya gaya, yang ini. Dan garis AB adalah garis kerja gaya. Kemudian gaya biasanya digambarkan dengan garis yang panjangnya sesuai dengan skala yang ditentukan. Kan gak mungkin ya, misalkan gayanya 50 kN, kita harus menggambar 50 cm atau 50 meter. Jadi diskalakan. Seperti pada contoh ini, misalkan ada seorang siswa perempuan, dia itu beratnya 50 kN, kemudian si gaya ini, berat anak ini akan kita gambar dengan skala 1:50. Maka diperoleh panjangnya gaya adalah 1 cm ini ya, panahnya ke bawah. Itu. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Ini ada contoh perhitungan. Sekilas saya jelaskan. Jadi untuk rumus perhitungan skala seperti ini rumusnya. JP sama dengan SJS. JP ini adalah jarak atau ukuran pada peta, pada gambar. Kemudian S adalah skala, sedangkan JS adalah jarak atau ukuran sebenarnya. Nah, dari gambar ini, dari soal kita ketahui kalau ini belum ada nilainya, berarti yang diketahui 50 kN ini adalah JS, ukuran sebenarnya, dan yang diketahui juga skala, berarti S. Oke, ini perhitungannya. JS-nya 50 kN, S-nya 1:50. Jadi yang dicari adalah JP. Nah, untuk mencari rumus, jika kita mencari JP, berarti rumusnya S dikali JS. Kalau kita misalkan mencari S, berarti rumusnya JP dibagi JS. Dan apabila kita mencari JS, berarti rumusnya JP dibagi S. Karena
ini di soal yang dicari adalah JP, maka rumusnya adalah S dikali JS. Tulis di sini, JP sama dengan S dikali JS. S-nya berapa? S-nya 1/50, 1/50 dikali JS-nya yaitu 50 kN. Maka JP-nya sama dengan ini, coret-coret jadi 1 cm karena nilainya sama ya, tinggal dicoret saja. Oke, next. Oke, kita bahas yang selanjutnya yaitu komposisi gaya. Komposisi gaya ini ada 5 macam. Yang pertama adalah gaya-gaya yang kolinier, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Contoh seperti gambar, dia walaupun arah gayanya berlawanan, tapi dia terletak pada satu garis lurus. Next. Itu ada gaya-gaya koplanar, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang rata. Dan yang ketiga, ada gaya-gaya konkuren, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui suatu titik. Contohnya seperti gambar, jadi nanti apabila garis kerja gayanya kita teruskan, misalkan P1 kita teruskan sampai bawah, P2 kita teruskan sampai kanan, P3 juga kita teruskan sampai atas, maka tiga gaya ini nantinya akan bertemu pada satu titik. Nah, itu contoh gaya konkuren. Yang keempat, ada yang namanya gaya-gaya non-konkuren, yaitu kebalikan dari yang konkuren. Gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu titik. Dan yang terakhir adalah gaya-gaya sejajar, yaitu garis kerjanya sejajar satu sama lain, mau ke atas, ke bawah, ke samping, yang penting dia sejajar, posisinya seperti ini. Oke, yang keempat yang kita bahas adalah kesetaraan dan keseimbangan gaya. Satu dulu ya, kesetaraan gaya dulu. Apa itu kesetaraan gaya? Yaitu kesamaan pengaruh antara gaya pengganti atau resultan dengan gaya yang diganti atau gaya komponen tanpa memperhatikan titik tangkap gayanya. Seperti ini, jadi nanti gaya pengganti dan gaya yang diganti arah yang ditujunya sama. Contoh pada gambar, misalkan ada suatu benda, misalkan ini balok, diberi atau dikenai gaya P di titik tangkap A, ini gaya pengganti ya. Kemudian jika dia dipindahkan, P ini, jika dia dipindahkan ke titik tangkap B, nah ini ya, dengan garis kerja yang sama, maka P di titik A dengan P di titik B ini akan setara atau sama. Oke, lagi. Jika P di titik A ini kita pindahkan ke titik B dengan garis kerja yang sama, maka nilai gaya di A, P di A dengan P di B adalah setara atau sama. Namun, jenis gaya yang diterima baloknya berbeda. Walaupun dia satu arah, jenis gaya yang diterima baloknya berbeda. Kalau di titik tangkap A, berarti P ini memberikan gaya tekan kepada balok. Sedangkan kalau di titik tangkap B, P ini memberikan gaya tarik. Next. Ada keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Kebalikan dengan yang kesetaraan, jadi kalau di keseimbangan gaya ini, gaya pengganti dan gaya yang diganti arahnya itu berlawanan. Misalkan, suatu balok atau benda dikenai gaya di titik tangkap P, kemudian dipindahkan dengan garis kerja yang sama ke titik tangkap gaya di B, maka dia arahnya akan berlawanan, tapi besar gayanya sama.
Dan jenis gaya yang diterima oleh si benda pun sama, karena sama-sama arahnya keluar. Berarti balok ini mau di A mau di B, dia sama-sama menerima gaya tarik dari P. Oke, lanjut kita bahas mengenai macam-macam gaya. Nah, sebenarnya berdasarkan letak atau posisinya, gaya pada struktur itu ada dua macam ya, ada gaya dalam dan gaya luar. Yang kita bahas di sini adalah gaya luar. Apa itu gaya luar? Yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda atau struktur. Gaya luar ini ada dua macam, yaitu gaya aksi atau muatan, beban, kemudian ada gaya reaksi atau tumpuan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gaya aksi atau muatan, yaitu beban yang bekerja pada struktur dan mempunyai besaran, arah, serta garis gaya. Nah, gaya aksi atau muatan ini dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu ada berdasarkan garis kerjanya atau permukaan yang menekan, ada yang berdasarkan namanya pembebanan, berdasarkan pengaruh pembebanan lain, dan berdasarkan sifat pembebanan. Kita bahas yang ke satu dulu, berdasarkan garis kerjanya atau permukaan yang menekan. Ada 3, yaitu pertama ada yang namanya muatan titik atau beban terpusat, yaitu muatan yang garis kerjanya bekerja melalui satu titik saja. Contohnya ada di gambar ini, yaitu misalkan ada satu orang yang diam di satu tempat atau satu struktur, satu bidang, maka dia garis kerjanya hanya satu saja. Seperti ini, digambarkan dengan satu anak panah. Atau contoh lain, selain seseorang yang ada di suatu bidang, bisa juga berat kolom pada fondasi. Itu contoh beban terpusat. Next. Ada beban terbagi rata atau beban merata, yaitu muatan yang bekerja pada bidang terbagi rata sama pada setiap satuan luas. Contohnya seperti ini. Berbeda dengan tadi beban terpusat, kalau beban merata ini orangnya banyak. Misalkan pada satu ruangan orangnya ini berdiri banyak, jadi dia bebannya akan merata di bidang ini, di ruangan ini. Contohnya itu ya, sekelompok orang pada satu ruangan, atau bisa juga berat pada pondasi, jadi merata, enggak satu titik saja. Itu ya bedanya beban terpusat dan merata. Oke, yang ketiga yaitu ada muatan terbagi tidak rata teratur, yaitu muatan terbagi yang tidak sama berat untuk setiap satuan luas. Contohnya seperti ini, yaitu tekanan hidrostatik air pada dinding, muatannya berbentuk segitiga. Misalkan ini ada kolam renang berisi air, kemudian ini ada dinding, maka nanti timbul tekanan hidrostatik. Seperti yang di akhir ini ya, bentuknya dia segitiga. Kalau di gambar perhitungan biasanya seperti ini. Ya, ini gayanya, tekanannya yaitu P. Oke, aksi muatan yang kedua yaitu berdasarkan lamanya pembebanan, ada 2. Yang pertama ada muatan tetap atau beban mati, yaitu muatan yang bekerja secara terus-menerus atau permanen, jadi selalu ada beban tetap ini atau beban mati ini. Contohnya apa? Yaitu berat sendiri bangunan. Dan yang kedua adalah muatan tidak tetap atau muatan sementara, disebut juga beban hidup, yaitu muatan yang bekerja sementara pada struktur yang dapat dipindahkan atau bergerak. Contohnya apa? Yaitu seperti berat orang atau kendaraan. Jadi kan kalau orang atau kendaraan itu tidak selalu di situ-situ saja ya, pasti ada pindah-pindahnya. Oke, next. Aksi muatan yang ketiga yaitu berdasarkan pengaruh pembebanan lain. Ini juga ada 2 macam. Yang pertama ada muatan momen, yaitu muatan akibat dari muatan titik pada suatu sandaran. Contohnya ini, yaitu ada gaya horizontal. Misalkan ada orang yang duduk pada sandaran balkon, itu dapat menyebabkan momen pada balok.
Dan yang keduanya ada muatan puntir, yaitu suatu gaya yang bekerja pada balok sehingga menimbulkan suatu muatan puntir. Nah ini ya, jadi berputar nanti. Kemudian yang gaya aksi muatan yang keempat yaitu berdasarkan sifat pembebanannya. Ini juga ada dua. Yang pertama adalah muatan langsung. Contohnya berat seseorang yang berdiri pada titian suatu jembatan yang bekerja secara langsung pada struktur jembatan tersebut. Contoh muatan langsung ini, misalkan ada seorang pekerja atau tukang pada proyek, yaitu diam di salah satu struktur secara langsung, jadi itu muatannya akan langsung. Kalau yang kedua, muatan tak langsung, misalkan berat seseorang yang berdiri pada lantai suatu jembatan. Jadi berat seseorang itu tidak akan langsung ke struktur jembatan utamanya, tapi dia itu akan dipindahkan dulu lewat lantai ke balok anak, baru dari balok anak ke balok induk struktur jembatan. Itu untuk gaya aksi muatan, sudah kita bahas keempatnya. Oke, kemudian kita lanjut ke gaya reaksi atau tumpuan. Apa itu tumpuan? Tumpuan adalah suatu penyangga atau penahan konstruksi yang berfungsi untuk menahan gaya-gaya luar yang bekerja pada konstruksi tersebut. Sedangkan reaksi adalah gaya atau perlawanan yang diberikan oleh tumpuan akibat adanya gaya aksi. Nah, tumpuan ini ada 3 macam, yaitu ada tumpuan roll, sendi, dan jepit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tumpuan roll, disebut juga roda atau perletakan geser, yaitu tumpuan yang mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus bidang tempat tumpuan diletakkan. Contohnya ini. Jadi roll ini karena dia roda, kan dia bergeraknya ke kiri ke kanan ya, maka dia hanya bisa menahan gaya yang tegak lurus. Jadi cuma bisa menahan gaya vertikal saja, gaya yang tegak lurus terhadap bidang tumpuannya. Gak mungkin kan si roll ini bisa nahan gaya horizontal, karena rodanya dia bergerak ke kiri ke kanan geser, gak akan bisa nahan gaya. Oke, next. Yang kedua ada tumpuan sendi, disebut juga engsel, yaitu tumpuan yang mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus dan sejajar bidang tempat tumpuan diletakkan. Nah, kalau roll ini dia mampu menahan dua gaya, yaitu gaya vertikal yang tegak lurus dengan bidang tumpuan dan juga gaya horizontal yang sejajar bidang tumpuan. Cara membedakan dari gambarnya untuk mudah diingat, kalau roll itu pasti ada bulat-bulatnya, ada roda-rodanya. Kalau sendi enggak seperti ini, ya. Dan yang terakhir yaitu ada tumpuan jepit, yaitu tumpuan yang mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus dan sejajar tempat tumpuan diletakkan dan juga mampu menahan momen, yaitu gaya yang menyebabkan tumpuan berputar. Nah, kalau ini lebih dari yang sendi, jadi dia bisa menahan 3 gaya sekaligus, yaitu gaya vertikal, horizontal, dan momen. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.